Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita itu sensitif banget, mudah emosi, mudah marah, tersentuh sedikit, tersinggung sedikit, meledak. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kenapa kita begitu sensitif? Hal sensitif itu kira-kira bisa nggak sih disembuhkan? Nah, kita bahas ya. Teman-teman semua, sadar atau tidak, setiap orang itu memiliki titik traumanya masing-masing. Saya pun punya titik trauma. Dan saya yakin semua orang pasti punya titik trauma yang menyebabkan jika titik trauma itu tersentuh, itu mengakibatkan kita sensitif. Kesenggol dikit aja muncak, kesenggol dikit aja marah. Kenapa ya? Karena kita punya titik trauma. Apa itu titik trauma? Titik trauma adalah sebuah pengalaman di masa lalu yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, yang ternyata pengalaman itu belum sembuh. Jadi pengalaman di masa lalu itu tersimpan sampai sekarang, sampai di masa depan. Nah, ketika di masa depan pengalaman itu tersentuh, itu akan langsung mencuat ya, langsung membeludak. Saya berikan contoh ya, misalnya ketika teman-teman ya sedang curhat, ngobrol, tiba-tiba tanpa disengaja ada teman Anda yang nyinggung hal-hal pribadi. Dia nggak bermaksud untuk menyinggung, tapi ternyata kita kok sakit, kita kok ngerasa kecewa gitu loh, kok kita ngerasa begitu dihina. Nah, mungkin saja obrolan dari teman Anda itu menyentuh titik trauma Anda. Ada lagi satu contoh, misalnya ada seorang perempuan yang dia punya pengalaman mengerikan di masa lalu. Misalnya dia sempat akan dilecehkan ya oleh orang-orang terdekat dia. Namun ketika dia sudah dewasa, dia berangkat kerja ya, atau mungkin dia sedang kuliah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang nyenggol badannya doang, teman-teman semua, nyenggol. Tiba-tiba dia marah gitu loh, marah besar ya kan, menjadi-jadi. Padahal laki-laki itu sudah minta maaf dan betul-betul nggak sengaja. Nah, bisa jadi memang ya trauma masa lalu itu muncul ya, dan setiap orang tentunya punya trauma itu. Nah, trauma-trauma masa lalu itu teman-teman semua itu muncul karena bulian, hinaan, perlakuan yang tidak menyenangkan, pelecehan, itu akan menimbulkan trauma. Maka saya benci banget kepada orang-orang yang melakukan sebuah tindakan-tindakan pelecehan kepada anak kecil, karena traumanya itu dibawa ya, traumanya itu dibawa sampai besar. Gitu loh, traumanya dibawa sampai besar. Atau misalnya ada seorang suami yang mukul istrinya, kelihatan sama anaknya, sehingga anaknya takut, dan itu nempel teman-teman semua ya. Jadi hati-hati ya, perlakuan kita itu hati-hati, jangan sampai meskipun kita tidak menyakiti, tapi dengan kita menunjukkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengerikan, bisa jadi itu menumbuhkan titik trauma pada seorang anak. Jadi hati-hati teman-teman semua ya, jaga ucapan kita, jaga perilaku kita, karena kadang-kadang kita nggak tahu perbuatan kita ini jangan-jangan memicu trauma pada seseorang.
ya. Oke. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan kita sensitif, ya tadi, ketika titik trauma kita tersentuh atau disentuh, ya. Teman-teman semua, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan hal itu, ya kan gitu ya. Kalau kita udah tahu nih bahwa kita punya titik trauma, lalu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan trauma itu sehingga kita nggak terlalu sensitif lagi, sehingga kita bisa mengontrol diri kita dengan baik. Caranya adalah yang pertama, teman-teman semua, Anda harus mengakui, ya, teman-teman harus mengakui bahwa kita semua punya titik trauma. Oke? Jadi dengan kita mengakui, artinya kita tahu batasannya, tahu hal-hal yang mesti kita hindari. Dengan tahu, artinya kita berusaha juga untuk berdamai. Bahkan nanti saya akan ajarkan teman-teman untuk melakukan sebuah terapi menyembuhkan batin, ya. Jadi yang pertama, akui dulu, ya. Akui bahwa kita punya trauma, ya. Kita tidak menerima sesuatu hal, ya, terhadap diri kita, gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita terima, gitu. Jadi ada prinsip, apapun yang tidak bisa kita terima mustahil bisa disembuhkan. Kalau teman-teman nggak yakin bahwa teman-teman sakit, ya repot, ya. Tetap aja merasa sehat padahal betul-betul sudah sakit, ya kan sulit disembuhkannya, ya. Nah, gejala atau penyakit psikologis juga sama. Jadi akui bahwa kita ini punya trauma. Lalu setelah kita akui, ya, maka kita kendalikan diri untuk menghindari hal-hal yang kira-kira trauma itu akan tersentuh, ya. Menghindari, tahu batasan diri, ya, tahu batasan diri dan tahu bahwa hal itu akan menyentuh trauma kita. Jadi setelah kita sadari, kemudian kita bisa menghindari, ya, menghindari ataupun misalnya kita menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Ya, misalnya teman-teman tahu nih sensitif banget terhadap pertemanan yang suka membuli, ya, menggibah temen. Nah, teman-teman jangan masuk ke circle itu. Kenapa? Karena kalau Anda masuk, ya artinya Anda akan sangat sensitif, gitu. Kemudian misalnya Anda pernah dilecehkan, gitu ya. Harusnya memang kita menjaga diri, gitu. Tetapi memang lagi-lagi ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga, gitu, ya. Makanya cara ketiga adalah yuk kita berdamai. Yuk kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Yuk kita mulai mengakui dan mulai menyembuhkan diri. Coba teman-teman semua taruh tangan Anda di atas dada, ya. Yuk ikutin kata saya, kita akan melakukan sebuah terapi penyembuhan. Letakkan tangan Anda di dada. Dada itu kan letaknya hati, ya. Sehingga ini mudah-mudahan menyentuh hati Anda. Letakkan dan ikuti kata-kata saya. Halo tubuh, maafkan saya. Maafkan saya yang terlalu sombong. Maafkan saya yang selalu tidak percaya terhadap diri kamu.
Maafkan saya karena terlalu banyak derita sehingga saya selalu menyalahkan diri. Mulai hari ini saya ingin katakan bahwa diri saya ini betul-betul mencintai kamu. Saya mencintai diri saya, badan saya, jiwa saya terima. Saya ingin sembuh. Nah, gitu ya teman-teman semua. Coba praktekkan itu, ulangi terus. Pegang dada Anda, ucapkan sesuatu pada diri Anda, pada hati Anda. Luapkan, ya. Intinya Anda meluapkan gitu, menyampaikan, ngobrol dengan diri Anda sendiri, ngomong dengan badan Anda sendiri, ngomong dengan batin Anda. Dan lakukan itu ketika Anda dalam keadaan tenang, sebelum tidur, pagi, ya setelah bangun tidur, Anda ngomong. Sehingga nanti perlahan Anda mulai menerima diri dengan utuh. Perlahan Anda mulai berdamai, dan perlahan Anda mulai punya kendali diri. Semoga di video kali ini, teman-teman semua, apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda untuk bisa lebih mengendalikan diri dan mulai berdamai dengan diri Anda sendiri, ya. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan video ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jika Anda semua merasa bahwa video ini menarik, silahkan klik like dan subscribe-nya. Dan jika ini betul-betul video yang membantu Anda, silahkan bagikan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan video ini. Terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan bahagia.